Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan benar. Hari ini kita akan belajar bersama Bu Alif lagi ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Karena materi yang sebelumnya telah selesai, maka pada pertemuan kali ini kita akan melakukan latihan soal. Nah, hari ini kita akan latihan soal sebanyak 10 soal. Untuk soal yang pertama adalah diketahui titik A 3,1, titik B 3,5, titik C negatif 2,5. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan, maka akan membentuk. Nah, langkah awal adalah kalian menggambar bidang kartesius yang telah diajarkan sebelumnya. Setelah itu, kita tentukan titik A berada di mana. Titik A berada di 3,1. Lalu kita tentukan titik B. Titik B berada di 3,5. Dan yang terakhir adalah titik C, yaitu negatif 2,5. Setelah kalian menggambarkan titik-titik tersebut pada bidang koordinat, selanjutnya adalah kalian menghubungkan titik-titik tersebut. Pertama, kita menghubungkan titik A dan titik B, lalu menghubungkan titik B dan titik C. Setelah itu, kita menghubungkan titik C dan titik A. Maka dari sini dapat kita peroleh nih gambar apa yang akan dibentuk. Ketiga titik tersebut membentuk bangun segitiga siku-siku. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Koordinat titik A adalah seperti soal 1 tadi. Pertama-tama kalian harus menggambar bidang koordinat terlebih dahulu. Setelah itu kita lihat titik A. Titik A berada pada koordinat seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau kita mau menentukan titik A, maka kita harus melihat jarak titik A terhadap sumbu Y dan jarak titik A terhadap sumbu X. Jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 7 dan jarak titik A terhadap sumbu X adalah 5. Maka koordinat titik A adalah 7,5. Soal nomor 3. Koordinat titik C adalah sama seperti nomor 2 ya. Kita tentukan dulu jarak titik C terhadap sumbu Y, yaitu 4. Dan kita tentukan jarak titik C terhadap sumbu X, yaitu 4 juga. Karena titik C berada di kuadran 2, maka koordinatnya adalah negatif 4,4. Selanjutnya adalah koordinat titik E adalah kita tentukan terlebih dahulu jarak titik E terhadap sumbu Y, lalu jarak titik E terhadap sumbu X. Jarak titik E terhadap sumbu Y adalah 3 dan jarak titik E terhadap sumbu X adalah 3. Dan titik E ini berada di kuadran 3. Maka koordinatnya adalah negatif 3, negatif 3. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 adalah titik-titik yang berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Jarak terhadap sumbu Y di sebelah kanan yaitu 4 dan jarak terhadap sumbu Y di sebelah kiri yaitu negatif 4. Maka kita cari titik yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu Y, yaitu titik B dan titik C.
Maka jawabannya adalah titik B dan titik C. Nomor 6. Titik-titik yang ada di kuadran 2. Nah, kita telah pelajari sebelumnya tentang kuadran ini. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Titik-titik yang berada di kuadran 2. Berarti kuadran 2 ada di wilayah sebelah kiri atas. Maka titik-titik yang berada di kuadran 2 adalah titik C dan D. Selanjutnya, nomor 7. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah sumbu X terletak secara horizontal. Maka garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah, kita telah pelajari bahwa garis sejajar adalah garis yang apabila kita perpanjang sejauh apapun, ia tidak akan pernah berpotongan atau ia tidak akan pernah bertemu. Maka garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis K dan L. Lalu nomor 8. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah sama dengan sebelumnya, namun kita perhatikan sumbu Y. Sumbu Y terletak secara vertikal, berdiri. Nah, garis apakah yang sejajar dengan sumbu Y? Yaitu garis M dan N. Karena apabila kita perpanjang garis M dan N, garis-garis tersebut tidak akan pernah berpotongan atau bertemu dengan sumbu Y. Andai kita ambil garis K, apakah garis K ini sejajar dengan sumbu Y? Tidak, karena garis K berpotongan di titik 0,3. Maka garis K tidak sejajar dengan sumbu Y. Jadi garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah garis M dan N. Selanjutnya nomor 9. Jarak garis M terhadap sumbu Y adalah, kita perhatikan garis M dan sumbu Y. Maka jarak garis M dan sumbu Y adalah 5 satuan. Yang terakhir, nomor 10. Koordinat titik potong garis M dan garis L adalah, nah, kita perhatikan garis M dan garis L. Mereka berpotongan di suatu titik. Nah, koordinat titik ini berapa? Seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, kita harus menentukan jarak titik tersebut terhadap sumbu Y dan jarak titik tersebut terhadap sumbu X agar kita dapat mengetahui koordinatnya. Jarak terhadap sumbu Y adalah 5 dan jarak terhadap sumbu X adalah 6. Karena titik tersebut berada di kuadran 3, maka koordinat titik potongnya adalah negatif 5, negatif 6. Sampai sini, semoga pembelajaran hari ini dan latihan soal hari ini dapat dipahami. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Tidak ada bosan-bosannya Ibu mengingatkan kalian, jangan lupa untuk sering-sering berlatih di rumah, agar materi yang kita pelajari hari ini dapat lebih dipahami dan kalian akan lebih ingat. Dan saat ujian, kalian akan lebih gampang dan sudah terlatih. Juga jangan bosan-bosan untuk terus belajar. Pesannya adalah, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.
Terima kasih telah memperhatikan dan menyimak video hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.